Selamat pagi dari Bandara Singkawang, guys. Kali ini gua berada di Bandara Singkawang lagi. Untuk kedua kalinya gue berangkat dari Bandara Singkawang. Nah, kenapa? Karena hari ini gua mau mencoba satu flight Transnusa yang terbaru. Bukan yang terbaru juga sih, tapi ya yang paling anyar lah. Karena sorry itu saya gue sendiri udah bosen naik Airbus sama Boeing gitu loh. Pesawat apapun itu gue udah bosen lah ya. Tapi hari ini gue akan naik satu pesawat yang bener-bener beda. Pesawatnya apa? Comac ARJ21 700 alias Comac ARJ 21700. Nah, sekedar info aja ya, kalau Comac ini kan dia pesawatnya itu kayak mini-mini DC-9 ya. Dan kalau bisa dibilang sih ya DC-9 versi modern gitu loh. Nah, hari ini gue akan mencoba pesawat DC-9 versi modern. Ya hitung-hitunglah kayak ya flashback zaman gue naik Fokker 28 dulu atau Fokker 100 dulu. By the way, ini bandaranya masih sepi banget dan gue keawalan datang, flight gue jam 2. Capek banget sih. Dan asal lo tahu gue lagi demam nih. Asal kalian tahu gue lagi demam. Lagi kurang sehat juga sih. Ya oke lah kalau gitu, ditunggu terus vlog gue. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Penasaran seperti apa? Check it out. Nah, jadi kali ini adalah kali kedua gua berangkat dari Bandara Singkawang. Setelah kalian nonton sebelumnya, nih videonya ada di sini dan bajunya ternyata sama loh. Sadar nggak sadar nih ternyata bajunya sama dengan yang waktu gua berangkat bulan Desember 2024 lalu. So far sih nggak ada perubahan ya untuk Bandara Singkawang sendiri, cuman katanya sih ada fleet yang dirubah nih dari Transnusa. Ya, ini adalah ARJ21. Nah, seperti yang gue bilang, ARJ itu adalah pesawat buatan Cina. Nah, jadi ya ada social creditnya dikit lah ya. Nah, jadi pesawat ini nih ya boleh dibilang kayak DC-9 zaman now lah ya. Jadi ya semi-semi DC-9 gitu kan. Ya kayak gimana, yang buat yang pernah naik DC-9 boleh komen deh. Nah, itu pesawatnya juga ya kecil sih pesawatnya. Cuman ya gue pengen nyoba gitu loh. Karena karena ini pesawatnya beda gitu ya. Ya iyalah beda ya, beda dari Boeing atau Airbus. Nah, cuman katanya sih ini jatuhnya sih downgrade ya buat Singkawang, cuman nggak apa-apa. Buat gue malah, karena gue belum pernah nyoba naik ARJ, jadi buat gue ini surprise nih, gue pertama kali nyoba ARJ. Nah, apakah pesawatnya enak dinaikin? Nah, sekilas ya tentang Comac ya. Comac ini itu buatan pesawat Cina. Pesawat buatan Cina, komersial. Gue agak-agak lupa ya. Nah, ada dijelasin di sini ya. Ini tentang Comac. Bisa kalian baca di sini. Jadi sekilas pesawat ini, pabrikan pesawat ini itu berlokasi di Shanghai. Nah, Shanghai Cina. Jadi pesawat ini dibeli Transnusa langsung dari pabriknya di Shanghai Cina. Nah, so far gue sebagai orang Asia kali ini naik produk bener-bener buatan Asia kedua kalinya sih. Karena dulu lagi kecil gue pernah naik CN235 Merpati buatan Indonesia dong guys. Nah, cuman sekarang udah nggak zaman ya kalau yang untuk Merpati udah nggak terbang kan ya. Waktu itu gue terbang dari Bandung ke Halim sama Bandung ke Jogja, itu pas gue lagi kecil. Nah, kali ini gue akan menaiki pesawat buat made in Asia lagi, ya ini adalah Comac ARJ. Nah, ini dia penumpangnya itu sekitar 95 orang ya kalau gue nggak salah. Ini mungkin buat kalian bisa jelasin. Nah, dan gue inget nih ada satu yang pernah komen di video gue tentang Bandara Singkawang bahwa ada pesawat yang lebih buatan Tiongkok. Nah, sebenarnya mau buatan Tiongkok itu adalah pesawat yang hari ini gue naikin. Nah, ingin tahu seperti apa? Let's go. Dia di belakang gua pesawatnya Tango Juliet Bravo. Ini pesawatnya baru datang dari Jakarta. Kita penasaran nih isi di dalamnya kayak gimana. Ya, kita boarding. Terima kasih mas ya. First time on board Comac ARJ 21700. Luar biasa. Bosan naik Airbus dan Boeing. Mari kicop. Cakep ya.
saatnya kita visit lavatorynya nih. Nah ini dia kalau di Airbus itu dia pakai picit ya. Yang terhormat selamat datang di dalam pesawat ini Transdata dengan klosetnya. nomor penerbangan Lumayan sih, 8B5285 agak luas. dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta. Sip. Biar nggak salah tujuan, jadi kita Kami pastiin mohon dulu. kerja sama Anda untuk menempati tempat duduk Oke, sesuai dengan nomor yang tertera di pos masuk Anda. Bersih banget, good job Transnusa. Mantap. Please visit the coordinator seat numbers reflected on your boarding pass. We would like to remind you to obey the fasten seat belt and the smoking sign which is on the overhead surface panel. Please store small bags underneath the seat in front of you and large cabin bags in the overhead compartment. Do not place drinking bottle or other liquid in overhead luggage bin. Thank you for your cooperation. Sengaja gue pilih duduk di 19A karena legroomnya nih mantep banget sih. Jujur first time naik ARJ. Buat gue sih first impressionnya keren, pesawat luar biasa. Pesawatnya juga bagus. Masih wangi-wangi pabriknya tuh masih ada, luar biasa. Dengan nomor penerbangan 5285 dengan tujuan Jakarta. Pimpinan penerbangan ini adalah Kapten Romi Faisal Tamam, didampingi oleh juru terbang Teguh Martiko, dan saya Indah Miraza, pimpinan awak kabin Anda. Lama penerbangan menuju Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 15 menit dengan ketinggian jelajah 35.000 kaki di atas permukaan laut. Kini kami persilakan Anda untuk mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja yang masih terbuka di hadapan Anda dan biarkan penutup jendela di samping Anda terbuka. Perlu kami sampaikan bahwa penggunaan telepon genggam dan semua peralatan elektronik tidak boleh dipergunakan selama lepas landas dan mendarat karena dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat ini. Merokok termasuk rokok elektronik adalah dilarang di dalam pesawat. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Lalu turn to your demo position. Penumpang kami yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil awak kabin akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan di pesawat ini. Thereby, such according to civil aviation safety regulation, our flight attendant are going to demonstrate the use of safety equipment carried on board. Kenakanlah sabuk pengaman seperti yang diberagakan oleh awak kabin bagaimana memasangkannya, mengeratkannya, dan melepaskannya. Please fasten your seatbelt. The flight attendant will show you how to buckle, tighten, and unfasten your seatbelt. Peraturan keselamatan penerbangan sipil mengharuskan Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Regulation request to return to your seat and fasten your seatbelt whenever the seatbelt sign is switched on or when instructed by crew member. Baju pelampung terdapat di bawah kursi Anda dan hanya digunakan pada saat pendaratan darurat di air. The life vest is located under your seat. It is used in emergency water landing only. Kalungkan baju pelampung di leher melalui kepala, lalu kancing dan kaitan pada gaspar yang ada di muka dan tarik talinya untuk mengencangkannya. Turun in sleeve over your head and secure the strap to the waistband and pull it tight. Untuk menggabungkannya, tarik tuas merah ke bawah atau tiup pakai retini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. To invite the life vest, pull to attack downward above line aperture just before leaving the aircraft. Lampu akan menyala jika baterai terendam di dalam air dan light will illuminate when immersed in the water. Fluid ini disiap untuk menarik perhatian pesta wisata recreation. Pesawat ini dilengkapi dengan 4 jalan keluar darurat. Silakan perhatikan lokasi jalan keluar darurat di pesawat ini. There are 4 emergency exit on the aircraft. Please note one emergency exit on the aircraft located. 2 pintu darurat di kabin bagian belakang, 2 doors in the rear cabin, dan 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 2 doors in the forward cabin. Alat pocong keselamatan terdapat di seluruh jalan keluar darurat. Evacuation slide located at all emergency exit. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara
departure, the carrier maintenance with mass adjust the elastic bands around your head and break normally under your care. Jika Anda salah, lampu di lantai kami nyala untuk menentukan Anda menuju jalan keluar darurat terdekat. Your smoke is percent of broadband by the way, you to the nearest exit as indicated. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di setiap kartu kursi di depan Anda mohon dibaca dengan seksama. Bagi Anda yang duduk di samping jalan keluar darurat, dimohon untuk mempelajari cara mengoperasikan jalan keluar darurat yang tertera di kartu petunjuk keselamatan. You will find the instruction code is located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Passengers in the next emergency exit are requested to stand in operation of this emergency exit in a safety instruction. Ini syahdu banget, sumpah. Gue suka dengernya. Keren, keren, keren. Attendant Pacific for takeoff. Nah, penerbangan Singkawang Jakarta sendiri akan ditempuh selama dalam waktu 1 jam dan 20 menit. Nah, dengannya waktu yang cukup lama lah. Ya pasti kalau nggak gabut ya lapar dong. Hehehe. Nah, biar nggak lapar, kalian bisa pesan pre-book meal kalau kalian naik Transnusa sebelum berangkat terbang nih. Nah, ini dia pre-book meal gue datang dan gue kebetulan pesen nasi padang dong guys. Hehehe. Karena gue ya orangnya sangat suka banget dengan nasi padang. Hehehe. Nah, jadi present gue mengenai ayatnya 71200 ini, pesawatnya keren, keren banget. Start engine-nya syahdu, take-off-nya juga syahdu banget. Sebenarnya pesawat seperti ini nih, cocoknya memang untuk regional ya, kayak lebih tepatnya regional antar daerah gitu, antar kota-kota terpencil, terutama di Indonesia bagian timur. So far menurut gue
lupa sih. Kalau gua salah koreksi ya. Nah, jadi untuk fun fact-nya memang seperti yang pernah gue bilang tadi, bahwa Transnusa merupakan pengguna pertama pesawat tipe ARJ21 di luar Cina. Nah, dan memang pesawatnya keren. So far ya sengaja ada pilihan lah ya untuk maskapai kita, di side Boeing atau Airbus gitu loh. Nah, kalau kebanyakan kan maskapai kita udah banyak yang pakai Boeing, Airbus, tapi ini benar-benar beda gitu loh. Legroomnya juga luas, oke. Menurut gua makanannya enak banget, nasi padangnya. Ya gua berharap ya kalau bisa seterusnya pakai ARJ deh ke Singkawang. Jadi lumayan nih buat pilihan kalian yang benar-benar kalian bosan bosan naik Airbus, naik Boeing gitu kan, pengen yang FX gitu. So far oke sih, pesawatnya benar-benar masih wangi pabrik. Nah, fun fact-nya juga, ARJ21 ini katanya sih di negara tetangga kita di Brunei itu akan ada satu maskapai yang mengoperasikan pesawat seperti ini juga. Ya, ini ARJ21 juga. Cuma gue lupa nama maskapainya. Nah, kata orang-orang kalau kita duduk di pesawat yang modelan seperti ini ya, yang detail dan engine belakang, kita duduk di samping engine katanya bising banget gitu. Tapi nggak sebising yang dikira sih, santai-santai aja. Nah, lebih bising kalau menurut gue ya, masih lebih bising MD82. Menurut gue sih masih apa, jadi so far menurut gue memang masih bising MD82, karena MD82 gue pernah ya waktu itu naik MD82 Wings Air yang livery putih ya, bukan Wings Air sosis, dari Surabaya ke Jakarta tahun 2008 ya, kalau nggak salah gue lulus SMP. Nah, gue naik MD-nya Wings Air. Nah, gitu. Wah, kita dapat Oreo. Nah, kita dapat komplementari lagi nih guys. 2 kali minum dong. Jadi singkat cerita, oke kita lanjutin ya. Jadi mengenai MD ya, gue pernah naik di tahun 2008 di mana saat gue lulus SMP. Gue naik MD dari Surabaya ke Cengkareng. Itu suaranya bising banget waktu itu, karena memang gue duduknya bener-bener di samping engine. Dan bising banget, bisingnya luar biasa. Tapi ya memang kalau mau nggak terlalu bising ya memang duduknya harus agak ke depan gitu loh. Ya naik pesawat ini hitung-hitung gue flashback sih ke zaman-zaman dulu gue naik Fokker 28, Merpati, Garuda. Zaman-zaman gue naik pesawat pertama kali pas lagi kecil. Ya sedikit nostalgia lah. Gue coba makan Oreo, katanya itu harus diputer dulu, jilat lalu dicelupin. Karena gue susunya tinggalan di Pontianak ya. Karena kemarin gue beli susu, cuman susunya ketinggalan di Pontianak. Jadi gue makan 3 doin aja ya. Enak ya? Mana sih di jalan tapi cepet dulu. Diputar, dijilat, dicelupin. Mantap banget lah, dapat free snack Oreo untuk penerbangan Singkawang Jakarta. Gue berharap untuk Transnusa kalau bisa frekuensinya ditambah untuk Singkawang Jakarta. Dan ini benar-benar rare buat kalian yang jadi opsi terbaik lah buat kalian yang pengen nyoba pesawat yang anti mainstream kayak ARJ ini. Nah, sedikit fakta tentang Kopek. Sebenarnya nggak cuma Transnusa ya dulu maskapai di Indonesia yang pengen operasiin pesawat ini. Dulu Merpati juga sempat pengen operasiin pesawat seperti ini. Nah, ini artikelnya ada di sini. Nah, gue tunjukin artikelnya. Dan memang ya seperti itu. Memang lagi cari pesawat yang anti mainstream lah. Jadi ibarat kata ya, entah mau mempromosikan pasar yang berbeda gitu loh. Jadi karena kumpulan maskapai Indonesia dengan pesawat Boeing dan Airbus-nya. Nah, so far karena gua kadang bosan naik Boeing dan Airbus, kira-kira next review apa lagi nih? Kayaknya Scoot Embraer bisa deh di sini. Tapi dari mana ke mana? Coba tulis di komen.
conditions. Should you are in a pollution or notice any item as such, you are requested to report to the airport authority immediately. Thank you.
kembali bahwa mengambil pajak lampu keluar dari pesawat adalah suatu kesalahan besar menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah kembali seluruh parabawaan kabin Anda agar tidak ada yang tertinggal. Atas nama Transnusa, Kapten Romi Faisal Tamam dan seluruh awak pesawat yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Transnusa dan sampai jumpa lagi di penerbangan lainnya.
Makasih ya Mbak. Itu dia penerbangan pertama gue dengan ARJ 21. Overall penerbangannya syahdu, enak, terus landingnya juga smooth banget. Wah keren, gila, soalnya keren banget sih. Nggak rugi jauh-jauh ke Singkawang buat pulang ke Jakarta demi nyoba ARJ, bener-bener nggak rugi. Nah intinya kalau ARJ ini kan biasanya dipakai untuk rute-rute kayak ke Sorong, ke Manado gitu ya, ke daerah-daerah timur. Tapi sometimes juga pernah kepake untuk rute internasional mereka ke Johor Baru. Nah, kira-kira gue abis ini nyobain apa lagi ya? Komen di bawah. Intinya makasih buat yang udah ngikutin vlog gue hari ini. Gue nggak sempat foto-foto sama krunya tadi karena gue mau ngejar kereta ke Bekasi dari sini. Oke, see you on my next vlog. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena klik like, komen, dan subscribe itu nggak bayar dan gratis guys. Oke, ditunggu di trip selanjutnya. Bye-bye.